Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Condro Putro dari kelas visualisasi data 06. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang hasil pengerjaan ujian tengah semester saya. Langsung saja, untuk nomor dataset 1, dataset ini terdiri dari data historis terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia pada periode 2 sampai 31 Maret 2020. Data historis yang tersedia antara jumlah akumulatif tes sampel, terkonfirmasi positif, terkonfirmasi negatif, dan data lainnya. Soal nomor 1. Dengan menggunakan line plot, tampilkan perbandingan jumlah akumulatif tes sampel, terkonfirmasi positif, dan terkonfirmasi negatif untuk periode waktu yang tersedia. Untuk yang pertama, kita lakukan import library yang dibutuhkan. Kemudian, karena data set saya taruh di GitHub saya, jadi saya nge-clone-nya. Jadi, untuk nomor 1, kita membaca dataset tersebut, kita taruh di data frame df1. Kemudian kita menampilkan informasinya. Di sini bisa dilihat data berupa objek dan sisanya adalah integer. Kemudian kita melakukan pengecekan data null untuk setiap variabelnya dan tidak ada data yang kosong. Kemudian kita menampung tanggal ke dalam suatu array atau list. Sekarang untuk mengerjakan nomor 1, kita akan mengcopy data frame df1 tadi ke dalam df ya, data frame yang baru yaitu df nomor 1. Di sini saya hanya mengambil variabel date, acc tested, acc confirm, dan acc negatif. Acc tested merupakan total number of test sample, date merupakan tanggal, dan acc confirm adalah total kasus positif, sedangkan acc negatif adalah total atau akumulasi kasus negatif. Dan kita akan men-set tanggal tadi tersebut menjadi sebuah indeks, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita menampilkan hasil data frame tersebut ke dalam satu plottingan. Kita akan menggunakan plotline. Di sini bisa dilihat untuk acc tested dan negatifnya berada di memiliki selisih yang dibilang terpaut dikit, sedangkan acc confirm berada di bawahnya. Kemudian untuk soal nomor 2. Untuk nomor 2, rumusnya adalah kita disuruh mencari nilai positive rate, di mana jumlah positive rate adalah jumlah terkonfirmasi positif dibagi jumlah tes sampel dikali 100%. Sedangkan negative rate adalah jumlah terkonfirmasi negatif dibagi jumlah tes sampel dikali 100%. Kemudian dengan menggunakan barcode, tampilkan perbandingan positive rate dan negative rate untuk periode waktu yang tersedia. Di sini sudah ditampilkan plot ke dalam menggunakan bar plot. Di sini untuk yang warna oranye adalah jumlah negative rate, sedangkan untuk yang biru adalah jumlah positive rate. Kemudian tampilkan nilai positive rate tertinggi pada tanggal berapa dan negative rate yang tertinggi pada tanggal berapa. Di sini kita akan mencari nilai tertinggi tersebut dengan menggunakan fungsi dari array yaitu array_max. Jadi bisa dilihat di sini positive rate tertinggi berada pada tanggal 31 Maret 2020. Negative rate tertinggi berada pada tanggal 3 Maret 2020. Ini sesuai dengan data yang kita tampilkan di sebelumnya menggunakan bar plot. Kemudian nomor 3. Dengan menggunakan heatmap, tunjukkan korelasi antar variabel yang ada pada dataset. Di sini kita akan menggunakan library Seaborn. Jadi di sini bisa dilihat setelah ditampilkan untuk korelasi positif paling tinggi yaitu 1, sedangkan yang paling negatif adalah nilainya min 0,61. Tentukan variabel-variabel yang memiliki nilai korelasi paling positif dan berikan penjelasan terkait nilai korelasi tersebut. Tentukan variabel-variabel yang memiliki nilai korelasi paling negatif dan berikan penjelasan terkait nilai korelasi tersebut. Variabel yang memiliki korelasi paling positif. Yang pertama adalah acc tested dengan acc negatif. Memiliki korelasi positif sempurna, di mana korelasinya bernilai 1 pada heatmap. Yang berarti untuk setiap perubahan nilai pada acc tested akan berpengaruh besar terhadap acc negatif.
Jika dianalogikan dalam kasus sehari-hari, kasus konfirmasi negatif dapat diketahui dari sampel yang dilakukan. Hal ini juga berlaku untuk variabel ACC confirm dan new confirm, di mana nilai korelasinya tinggi namun tidak sebesar ACC negatif, atau bisa dibilang nilai korelasinya belum sempurna. Kemudian ACC confirm dengan isolate memiliki korelasi positif sempurna di mana korelasinya bernilai 1 pada heatmap, yang berarti untuk setiap perubahan nilai pada ACC confirm akan berpengaruh besar terhadap isolate. Dalam kasus sehari-hari, jumlah penelitian yang akan diisolasi diketahui dari kasus konfirmasi positif. Kemudian variabel yang memiliki korelasi paling negatif. ACC negatif dengan bank check. Memiliki korelasi yang paling negatif dengan variabel lainnya, dengan nilai min 0,61. Kemudian, hal ini bermakna jika terjadi perubahan pada nilai ACC negatif, maka akan menyebabkan perubahan sebaliknya pada variabel yang berkorelasi dengannya. Jika nilai ACC negatif bertambah, akan terjadi penurunan nilai. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah ACC tested dengan bank check. Korelasi tersebut juga negatif dengan nilai min 0,61. Jika nilai ACC tested bertambah, akan terjadi penurunan nilai pada bank check. Begitu pula sebaliknya. Namun terkadang untuk kasus korelasi paling negatif ini, bisa saja terjadi perubahan yang tidak signifikan. Biasanya ini mengacu pada jumlah data yang berada pada dataset. Nomor 4. Dataset ini menyajikan data spasial terkait kasus COVID-19 di masing-masing provinsi di Indonesia. Data yang disajikan diantaranya jumlah populasi, jumlah kasus positif, dan lain-lain. Yang soal nomor 4. Hitunglah nilai persentase perbandingan jumlah terkonfirmasi positif terhadap populasi per kilometer kuadrat untuk masing-masing provinsi. Pertama kita membaca dan memasukkan dataset PISDAT. Dataset kedua ini yaitu dataset yang digunakan, di mana kita akan menampung dataset tersebut ke dalam suatu data frame yaitu DF2. Untuk dataset 2-nya berupa seperti ini. Kemudian kita menampilkan informasi data DF2. Di sini bisa dilihat bahwa ternyata untuk dataset untuk setiap variabel adalah integer dan selain itu adalah objek. Kemudian kita mencari nilai is null pada datasetnya. Di sini kita tahu bahwa tidak ada data yang kosong. Untuk menghitung persentase perbandingan jumlah terkonfirmasi positif, kita menampung def tadi ke dalam sebuah data frame baru. Di sini saya menampilkan data frame nomor 4. Membuat kolom baru di mana isinya adalah perbandingan jumlah terkonfirmasi positif. Jadi rumusnya adalah data yang terkonfirmasi positif dibagi dengan data populasi per km square, kemudian dikali 100%. Jadi hasil datanya adalah seperti berikut. Kemudian kita akan mengambil dataset yang akan dibutuhkan, yaitu hanya nama provinsi dan persentase jumlah kasus positif tersebut. Kita menjadikan indeks yaitu nama provinsi. Kemudian menggunakan barcode, tampilkan perbandingan nilai persentase tersebut untuk masing-masing provinsi. Jadi di sini sudah menggunakan barcode di mana bisa dilihat untuk yang tertinggi itu adalah Papua. Kemudian tampilkan 3 provinsi dengan nilai presentasi terbesar beserta nilai persentasenya. Sekarang untuk menjawab persoalan tersebut, kita akan mengurutkan data tersebut berdasarkan persentase terkonfirmasi positif tadi. Dan kemudian kita akan menampilkan 3 tertinggi. Di sini bisa dilihat bahwa Papua, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta merupakan 3 provinsi dengan nilai persentase terbesar. Nomor 5, dengan menggunakan pie chart, tampilkan persentase jumlah terkonfirmasi positif untuk masing-masing pulau. Di sini saya akan membuat data frame yang baru, di mana data frame ini adalah isinya semua variabel yang digroup by oleh island, kemudian kita jumlahkan. Jadi bisa lihat di sini terdapat data frame baru, di mana indeksnya adalah island. Kemudian ini adalah barcode dari, kemudian ini adalah pie chart dari persentase jumlah terkonfirmasi positif untuk masing-masing pulau. Bisa dilihat Jawa merupakan
Persentase konfirmasi terbesar, di mana yang terendah adalah Kepulauan Nusa Tenggara. Ya, jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.